Jadi ini teorinya bukan Korea bergerak mendekati Galah, tetapi Galah kita tarik supaya Galah melihat ke kita. Beda gak? Beda kan? Nah. Materi buku ketiga bab 1. Nah, kemudian tiba-tiba dikasih Kanjeng Pangeran. Nih, tak kasih tahu. Semua keputusan, mau keputusan politik, mau keputusan bisnis, keputusan apapun di Republik Indonesia ataupun di belahan dunia timur, putusan itu nomor 1 yang dipertimbangkan awal relasi. Yang kedua, ikatan emosi. Yang ketiga baru putusan. Pak Pacul, memang Pak Pacul hebat di dalam ilmu keemperan. Boten. Memang Pak Pacul menjadi ketua komisi 3 jago hukum. Boten. Pak Dokter Trimedia Panjaitan mana tadi? Itu jauh lebih jago. Jauh lebih sakit, tapi ketika saya menjadi ketua dia anggota. Kenapa? Kalah komunikasi. Apakah orang Jawa diizinkan melenting? Di Jogja mau berani dia ngelenting ngelebihi Sultan? Nggak berani. Kalau di Solo, Komandan? Nah, di Solo. Jadi kalau kamu mau menjadi Bambang Pacul, di dalam pikiranmu kamu ingin menyengsarakan Pacul, Wandi nanti malah balik neng kowe. Diam kau. Syukur Megorat ini orang tidak berpunya. Sudah nggak berpunya kamu marahi, susah kamu. Jangan. Orang miskin itu boleh salah apapun boleh. Bahlil panggil Bapak Kanda nggak? Enggak. Saya GMNI, kalau Kanda kan HMI. Ari Putra baru tiba dari Bali ya setelah ikut akademi tenis. Iya. Dan ternyata jauh-jauh ke Ubud yang ini yang punya. Jadi saya main tenis Pak di Bali kemarin Pak. Jadi yang punya tempat tenisnya itu investmentnya itu sekitar 100 miliar lebih Pak. Untuk bangun lapangan tenis dan lain-lain ya. Terus pas saya keluar dicegat. Saya kira siapa? Ternyata ownernya. Saya ownernya Mas. Mas Ari total politik kan yang bersama Komandan Pacul ini kan katanya. Ya, Sure. ya, jadi kita jauh-jauh ke situ main tenis sudah beda bidang. Tapi yang kesebut tetap Kanjeng Pangeran Bambang Pacul ini juga bos. Iya betul. Semua orang berebut mengaku Korea sekarang kan. Iya. Waktu awal-awal Komandan Pacul ke kantor ini waktu itu Kanda Butut. Ada sebuah kejadian, ada teman gue Abram, mana Abram? Ada Abram gak sini? Ada. Abram mana? Nah ada Abram tuh mukanya paling ganteng lah di pergaulan ini Bang. Iya. Coba. Anak total politik paling Ya, ganteng. coba di videoin dulu mukanya Abram tuh, ya kan? Ya mana. Nah tuh Abram tuh. Iya. Nah si Abram ini di belakang Kanda Butut. Komandan Pacul lagi ngopi segala macam, dia mau bersihin meja. Udah, kamu nggak perlu bersihin. Mukamu nggak pantas bersih-bersih. Gitu. Iya. Jadi total politik juga punya inflasi ganteng ini Pak. Satu. Untung ada satu menutupi yang lain kan. Iya. Dan lama-lama kalau makin kita kumpulin Abram dan kawan-kawannya di sini Pak, kita menyaingi Hambalang Pak. Iya. Bahaya. Oke, kita mulai aja nih ya. Oke, selamat malam, selamat datang teman-teman di Halal Bihalal Total Politik. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sebenarnya judulnya Halal Bihalal. Itu pada intinya kita mau mendengarkan ceramah perkoreaan. Ya, jadi halal bihalal itu apa artinya? Apa Kanda? Lu jangan jebak gua hal-hal yang... Abang Eca apa sebagai orang Betawi, ponakan Roma Irama, apa makna halal bihalal yang pernah diajarkan Haji Roma? Bang Haji. Bang Haji juga Jangan gak sopan lu. Bang Haji. Apa yang pernah diajarkan Bang Nah Haji? kalau ponakannya Bang Haji ngomongnya pelan juga gak? Jadi halal bihalal
Dinda. Nggak gitu juga. Ani. Jadi halal bihalal itu kalau yang beliau pernah sampaikan kurang lebih mengeratkan lah. Jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Mantap. Ya. Ya, inspiratif sekali Bang. Ya. Oke, kita langsung aja ke Kanda Putu dulu. Kakak Anda Putu. Jadi Iya. ini ada kita host bertiga, Iya. Pak Pacul, mohon maaf karena kita impor satu dari Jogja. Sekaligus di sini menjadi ajang. Ya. Kita umumkan buku kedua dari Komandan Pacul tentang Komandan Pacul dari karya Putut Ea. Judulnya Baru Dami ya, Baru Dami. coba Kanda dijelaskan Iya. dulu. Ini buku kedua ini gimana Kanda? Ya, jadi gini. Selamat malam teman-teman. Merdeka, masa merdeka Dinda? Enggak lah ya. Terima kasih ya sudah. Salah ya. Emang belum merdeka kita secara substansi maksudnya apakah kita nanti- sudah merdeka bangsa kita Mas Putut? Inilah jebakan maut pula. Ini kita kena pula ini kan. Tapi begini intinya ya yang sederhana saja. Seperti yang ada di akun IG yang collab dengan Komandan Pacul. Saya dari dulu semenjak menonton Total Politik bersama Komandan Pacul. Jadi Komandan Pacul dengan Total Politik dalam konteks ini tidak bisa dipisahkan. Waduh, Sur kita. sur gitu. Sur gitu. Ya ini penting. Kenapa? Karena Komandan Pacul muncul di publik secara meluas itu kan tonnya negatif. Iya kan? Korea itu tonnya negatif. Kayak Hasan Hasbi tadi ngomongnya kamu deh. Tonnya Negatif. Ya. Kita masuk BOP ya gitu. jadi itu manfaat MB G. Itu Hasan Hasbi itu. Hasan Hasbi. Kamu udah mulai terinternalisasi juga dengan Hasan Hasbi. Aku hafal program-program presiden tuh gara-gara Hasan Hasbi loh. Iya. Tonnya negatif. Nah, udah nggak kayak Hasan Hasbi ya. 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 Tonnya negatif dan kemudian hanya di Total Politik dalam waktu singkat ton negatif itu tiba-tiba berubah menjadi ton positif. Sur. Jadi saya kira Total Politik dalam konteks ini tidak bisa dipisahkan dari Pak Bambang Pacul. Enggak terus pegang-pegang ini dulu. Belum saatnya bro. Ada iklan. Belum saatnya. Ada ownernya. Owner. Oh, Pak Jordan. Ownernya Pak. Ini Pak. Ya kan? Tapi kan saya mohon maaf. Saya jelek-jelek belajar filsafat. Lulus IP berapa IP? 2,71 Dinda. Otomatis nggak bisa kerja. Jadi saya belajar tentang filsafat Jawa juga karena kebetulan saya menulis di media pertama kali di SMP saya nyari duit Pak Pacul itu menulis di media berbahasa Jawa. Namanya Joyoboyo dan Penyebar Semangat. Kayak ramalan ya. Ramalan. Itu kitab apa-apa Mas ya kan? Itu empu semua yang nulis tuh Mas. Nggak itu nama majalah ya. Nama majalah berbahasa Jawa. Nah konsep Korea ini menurut saya ini konsep yang sangat solid dan genuine. Itu dulu. Nah kemudian dari seluruh pemikiran yang berkembang tentang kekoreaan itu menurut saya itu sudah jadi ajaran. Cita-cita saya membuat trilogi tentang ajaran Korea Bambang Pacul. Kalau diberi umur panjang saya ya, gitu. Jadi nanti orang kalau mau belajar tentang Korea udah ada pegangannya. Nonton Total Politik juga boleh sih, tapi kan beda ya antara kelisanan dengan tulisan. Coba apa yang bisa mengkategorisasikan sebuah pikiran itu atau filosofi sudah masuk ke taraf ajaran. Nah ini gimana nih Kanda? Filosofinya Ya, gimana? Yang prinsip-prinsip dulu. Satu, diucapkan atau diujarkan atau diwedarkan kalau dalam bahasa Jawa oleh orang yang otoritatif. Sekarang siapa yang mau menyangkal otoritas Pak Pacul? Wah ini nanti dikira dolop ini. Memang gak apa-apa. Ini forum dolop Mas Monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya kan? Sekretaris PDIP, fraksi PDIP terlama, macam-macam lah ya. Sejarahnya panjang, sejarahnya di dalam dunia politik.
pernah menjadi semacam penulis risalah atau resume untuk Ibu Mega kalau tidak salah ya Pak Pacul ya. Setiap pagi mesti pergi kemana, ada tuh di cerita-cerita itu kan harus membuat resume. Terus kemudian lama memimpin di Jawa Tengah sampai kemudian membuat Presiden Jokowi menang bro. Tepuk tangan dong. Pak Jokowi seharusnya berutang budi sama Pak Pacul. Di kemenangan yang dulu ya, jangan ngomong yang sekarang. yang dulu maksudnya. Ya, yang sekarang kan masuk rumah sakit Pak Pacul. Tewas. Ya kemarin kan tewas. Kalau Pak Pacul mengibaratkan Kolonel Trimedia Panjaitan tewas dalam kontestasi pemilu gimana? Seperti raksasa. Tuh. Tapi nggak salah juga komandan bos. Di belakang gini-gini tadi bos. Dokter Kolonel Trimedia Panjaitan ya kan. Iya. Sekarang komisaris pegadaian. Oh iya. Jadi kalau mau nanya harga emas terbaru bisa nanya dia. Iya. Cari emas antam paling gampang lewat Dokter Kolonel sekarang. Oke, saya lanjutkan ya. Dari sisi, mohon maaf, sekalipun Korea agak nggak suka ini, misalnya pendidikan formal, beliau ini lulusan teknik UGM. Itu sekolah pagi ya. Waduh, teknik UGM itu tier 1 bos. Kalau filsafat? Tier 3. Kalau kehutanan? 2 lah itu. Nah, tier 1 ini bos. S2 Prastia Mulya. Weh, Ahok punya juga kan? Ahok. Terus kalau nggak salah dulu direktur Kompas ya, CEO Kompas juga. Budi Adiputro lagi berjuang. Lagi berjuang dengan Ari juga. Semoga berhasil ya. Betul. Karena ternyata nggak gampang jadi Bambang Pacul kan? Nggak gampang. Nggak Sekarang gampang. ketua yayasannya Prestibul namanya Yusuf Wanandi. Oke. Rektornya namanya Hasan Wirayuda. Jadi tadi satu otoritatif. Dosennya Aris Turino. Korea kolonel juga. Kolonel. Oke, saya lanjut ya. Tadi satu otoritatif. Pemikirannya genuine. Siapa yang dulu menganggap Korea itu bisa menjadi satu gagasan yang solid? Itu cuma guyon kampung, bro. Pak Pacul bisa merekonstruksikan itu, bisa membuat paradigma tentang itu. Sampai pada tahap bisa dipraktekkan. Ada tata nilainya. Eksis itu sebagai sebuah teorema. Nah, tapi saya kemarin pengalaman di Ubud nih kan dah. Siap. Saya dikontak sama Lagi Ubud tukang ya. cukur kemarin. Siap. Tukang cukur ini ternyata, bang sini bang, gue potongin rambut lu. Lu ingat gue nggak? Gue kan waktu Kongko Semarang mau tanya, Kongko Bambang Pacul Semarang, beneran komandan? Seluruh badan tatoan ya. Iya kawan ya? tatoan semua komandan, anak undip, ya kan? Terus dia bilang begini, gue bang di sini bang, ilmu Korea gue terapkan semua. Lu tahu nggak hasil gue ngedolop bule-bule ini gimana? Bule didolop komandan, dia kasihin bukti transfer dari bule 10.000 euro komandan. Itu uang tip tuh ya. Uang tip, Iya. potong rambut komandan, namanya si Mike namanya. Iya kalau komandan kan ngasih tip 20.000. Iya. Nah kalau bule 10.000 sih. Masa komandan 20.000? Ngawur aja kamu. Korea macam apa ngasih tip 20.000? 10.000 euro komandan. Itu apa bang? Madu koro. Madu itu manis, koro itu kalimat. Artinya kalimatnya manis dan menyehatkan katanya. Gua pula lu ajarin katanya. Bener komandan. Memang Korea di bawah tuh suka pamer-pamer otot gitu komandan. Si Mike namanya komandan. Mudah-mudahan dia nonton di video ini nanti nih. Mike Pasti nonton ya? nonton lah, pasti nonton. Pasti lah. nonton. Lanjutkan dah. Saya kira dan tidak hanya berhenti di tingkat refleksi diri ya. Sudah dipublikasikan ya, kemudian terstrukturkan dan metodologis gitu. Jadi saya kira di Jawa itu dibedakan antara pitutur, piwulang dan ajaran. Pitutur itu ya sekedar kebijaksanaan yang diomongkan biasa saja gitu ya. Piwulang itu ya agak lebih tinggi levelnya. Tapi kalau sudah ajaran, sudah memenuhi syarat dari mulai tata nilai sampai prakteknya. Jadi saya kira Korea ini sudah sah
Nanti kalau yang mau bikin skripsi monggo gitu ya. Kan itu nanti gitu Ya, ya. S2 aja tesis Ya, sudah ada. tesis juga banyak kan ya. Jadi apa keunggulan kompetitifnya Korea ini dibandingkan kepemimpinan militer? Enggak, sekarang Itu buku itu. Oke, enggak. Buku itu Mikir, mikir, mikir. sekarang gini ya. Saya Lo ojo dibanding-banding ke bos. Risiko nggak berbanding lurus dari manfaat. Saya izin bertanya kepada terutama Mas Didit dan Mas Ari. Mas Didit ini kan daya ingatnya kuat. Mas Ari daya analisisnya kuat. Oke, saya tes ya. Ada nggak politikus setelah Soekarno yang membuat ajaran? Pasti nggak ada kalau saya ya. Diingat-ingat dulu. Enggak, udah aku udah inget banget itu. Nah, coba Aku apa penonton. nama jenderal, boleh apa penonton nama boleh pres? ya. Siapa? Ada nggak politikus di Indonesia setelah era Soekarno yang membuat ajaran? Ya. Bahlil aja yang mau mengajar aja sekarang udah mengaku Korea kan? Iya. Aku ini Korea juga. Ini nih, sosiolog Korea. nih, sosiolog. Ada nggak bro? Politikus ya. Kalau teknik kan banyak ya. Ya. Ada nggak bro? Susah. Ada cuma ya segmented banget lah. Politikus. Ya. Ya, kemudian apa kemudian? Oh iya. Oh iya. Oh, Iya. ya. Iya. Ya. Ada nggak teman-teman? Politikus. Sebut satu saja. Politikus di Indonesia yang punya ajaran, yang terstruktur metodologis, punya konsep yang jelas dari paradigma sampai praktek. Gus Dur apa mas? Kiai. Enggak, apa konsep Gus Dur? Oh, apa Kiai? Apa konsep yang diberikan oleh Gus Dur? Gus Dur apa Mas apa? Kata Gus Dur. Ya iya tahu. Apa konsep Gus Dur yang diingat? Wah. Tokoh pluralisme. Enggak, ajaran Gus Durnya itu Islam Nusantara. Ya itu. enggak ada. Kalau pluralisme kan semua dianut banyak orang kan. Enggak, ini gagasan yang genuine. Ya, enggak ada. Enggak dicari dong. Ya. Menurut saya ada satu, Siapa? paradoks Indonesia. Ya. Paten juga dolopmu. Tepat sasaran itu. Cocok. Jadi kalau saya cari-cari, Aman. saya itu merenung kemarin itu. Saya coba cari 5 saja ya setelah era Presiden Soekarno. Ada nggak sih politikus ya, bukan ekonom, bukan ini ya. Ada nggak sih politikus yang mengeluarkan sebuah ajaran? Saya nggak mendapatkan itu. Tapi kalau mungkin ada silakan nanti WA atau DM ke akun IG nanti dapat hadiah khusus dari Total Politik. Ya. Kalau bisa membuktikan ya, bahwa itu adalah sebuah ajaran. Ya, kalau misalnya mau membuktikan secara off air bisa diajak juga berdebat kanda butut bisa. Oh diajak. siap, Oh siap. tentu saja. Enggak, ini bukan berarti mengunggulkan yang lain. Saya juga mencari-cari. Ya. Ada enggak kamu sih? tuh juga sambil nyari ya? Iya, ada enggak sih politikus di Indonesia yang sampai mengeluarkan tingkatannya ajaran? Bagus, angle-nya bagus nih. Ini angle langka nih. Saya belum menemukan. Dan saya merasa berbangga punya kesempatan untuk menuliskan buku 1 dan buku kedua Pak Pacul. Iya. Itu saja dulu ya pengantarnya ya. Tunggu, lanjut nih. Ya, ini gue mau bacain sesuatu nih. Jen. Iya, Ini kita interupsi dulu. Iya. Saya tidak ingin membuat ajaran, kemudian disebut sebagai ahli filsuf. Enggak. Ini kan pikiran Mas Putut saja. Iya. Ya. Supaya dikau paham. Betul. Itu bukan niatan saya. Nyebut Korea pun juga dilalah kan. Kalau orang Jawa bilang kebetulan dalam rapat di Komisi 3. Iya tak? Sejarahnya kan begitu nih. Jadi bukan by design itu by accident. Nah, ini biar kelihatan agak pintar dikit lah. Pakai Inggris gitu itu by accident. Yang kemudian dibilangin sama 2 kawan ini, ada lagi kawan lain ngomong, itu harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, kamu remuk namamu. Kemudian kita coba jelaskan di Total Politik. Maka kalau Pak Mas Putut ngomong, oh ya di Total Politik itu jadi satu, memang begitu dari awal. Wong saya nggak kenal media,
Pacul gaptek, nggak kenal media. Bahkan kawan kan bilang saya ini orang Goa. HP cuma bisa dipakai untuk telepon dan WA. WA aja nih, WA pakai telepon WA udah. Yang lain nggak ngerti. Dipasang IG pun sampai 4 bulan juga gini gimana caranya masa nggak ngerti pula. Ini supaya kau paham bahwa saya tidak bermaksud untuk menjadi orang kondang, enggak. Cuman saya barangkali ilmu kehidupan saya ini, maka saya bilang ini ilmu kehidupan loh. Ilmu kehidupan aja. Bahwa itu kemudian disarikan oleh Mas Putut, ya itu tanggung jawabnya Mas Putut, bukan tanggung jawab Bang Pacul dong ya. Betul. Ini Secara Tenang aja komandan. Apa namanya? Karl Marx pun pernah bilang I'm not a Marxist katanya. Betul, makanya saya mau bilang, memang nggak pernah ada tokoh yang isme yang membaiat dirinya sendiri. Itu namanya narsis, ya kan? Yang mengatakan orang lain. betul. Mas Putut, Jokowisme aja yang bilang PSI kan? Ya. Bukan Jokowi sendiri kan? Aku kok isme kan? Iya. Jadi saya waktu itu ketemu Pak Jokowi komandan. Kisah sama Ari. Kita bilang, gua loh. Pak, Bapak nggak kayak politisi-politisi lain Pak, ambil profesor doktor honoris causa kayak gitu. Halah, aku udah ditawarin ada satu kampus terkenal menawarkan aku doktor honoris causa. Pokoknya aku tinggal datang aja, nanti paper, jurnal apa nanti diberesin. Pokoknya tinggal show saja, ya kan? Terus kok nggak diambil Pak? Ya gimana? Orang ijazah S1 aja orang nggak percaya, apalagi dokter katanya. Itu kata Pak Jokowi. Itu boleh diceritakan itu ya? Boleh kan udah on the record bos. Enggak, itu bikin kecemasan Budi aja. Ya, kemarin di konten Boleh apa enggak? Gak apa-apa Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi tidak seperti politisi-politisi lain, ya kan? Ini ada, saya mau membacakan satu paragraf ya, pengantar Mas Putut komandan di buku terbarunya Komandan Pacul ini. Kata Mas Putut gini, dalam tradisi Jawa kita mengenal figur seperti Ki Ageng Suryo Mentaram dan Raden Mas Panji Sosrokartono. Keduanya tidak meninggalkan karya tulis sistematis, namun ajarannya hidup melalui tutur, laku, dan transmisi murid. Upaya pembukuan oleh generasi berikutnya yang menyusun, menstrukturkan, dan memetodologikan justru menjadi bagian penting dari kelahiran ajaran itu sendiri. Nah, coba dijelaskan Mas Putut. Ya pasti betul loh, nggak boleh nulis. Ya, jadi teman-teman misalnya kalau teman-teman belajar filsafat Jawa, dua sosok itu sosok yang sangat penting. Yang pertama adalah Ki Ageng Suryo Mentaram, terkenal dengan ilmu Kawruh Begjo. Pusing kan kalian ya? Ya, semoga ini yang dari Solo buat teman-teman nggih. Ini kan banyak yang bisa bahasa Jawa juga. Itu beliau punya metodologi, punya ajaran gitu ya, tapi tidak ada karya tulisnya. Yang menuliskan konsep-konsepnya adalah murid-muridnya. Sementara Kanjeng Mas KMP ya, KMP Sosrokartono, kakak Ibu R.A. Kartini. Itu lebih tinggi mana dari Kanjeng Pangeran tuh? Aduh, jangan gitu. Berat ini. Oh jadi banding-banding. Beliau itu menciptakan aforisma-aforisma. Misalnya, ngeluruk tanpa bolo. Anda agak nggak paham, nggak apa-apa ya. Terusin aja. Sugih tanpa bondo. Menang tanpa ngasorake. Ya kan? Dan seterusnya. Itu aforisma-aforisma saja. Lalu para murid-muridnya kemudian menafsirkan ajaran itu. Apa sih yang dimaksud ngeluruk tanpa bolo? Digdoyo tanpa aji. Sakti tapi nggak punya kesaktian. Ngeluruk, berani tempur ke tempat musuh tapi tanpa bolo. Nggak ada temennya. Sugih tanpa bondo. Nah ini yang susah dia kan ya. Adinda. Kaya tapi nggak punya harta. Nah ini kan absurd di konsep kalian iya, kan. Itu Kanda Putut banget tuh. Kalau dia harta banyak Bu. Nah yang hebat juga salah satunya adalah menang tanpa ngasorake. Menang tapi tidak merendahkan musuh-musuhnya. Dan sekian banyak ajaran yang lain ya. Itu semua banyak itu hanya aforisma-aforisma. Ucapan-ucapan yang memang kuat dan solid tapi tidak ada penjelasannya. Gitu.
gitu. Yang menjelaskan adalah para murid-murid. Nah, jadi apa urgensi buku kedua ini? Apa yang nggak tercover di buku pertama? Ini levelnya naik selevel. Ya, jadi lebih agak ada sisi akademisnya dikit gitu. Nanti level ketiga adalah sisi spiritualnya. Jadi nanti solid sebagai sebuah gagasan dan ajaran. Ya, mantap. Dan komandan nggak boleh sebut itu paculisme. Iya, iya. saya nggak Koreanisme nyuruh loh. mungkin. Moga-moga. Saya nggak nyuruh loh ini. Enggak. Ini inisiatif. Ya ini supaya clear dulu. Iya, benar. Karena pikiran orang, wah ini dibayar pacul nih. Oh enggak. Kampanye Semua orang susah tahu. tuh. Ya. Ya. Ya itu Clear, pokoknya. clear, Komandan. Dibayar nggak dibayar pajak tapi dibayar trimet kali. Enggak bercanda. Enggak. Ya, jadi karena gagasannya itu tidak cukup di buku yang pertama, kan Oke. terus kemudian ada total politik Kongko, Surabaya, Malang. Oh, ada lagi Seni Dolop nih. Iya. Belum masuk, Bro. Nah, Oh sebentar jadi lagi. karena buku pertama udah keluar ketika Komandan Pacul banyak keliling menurut Mas Putut banyak ajaran-ajaran yang Baru. harus di cover. Iya. Dan setiap episode ada omongan yang baru kan. Betul. Iya. Betul. Oke, kita langsung aja mulai ke Komandan Pacul kalau gitu ya. Jadi Mas Putut ini buku akan di launching kapan? Oh, kalau di lonceng itu nanti. Jadi ini dummy. Dummy ini ya 80% jadi. Ini ya namanya manusia harus ada tata keramanya. Karena kan saya menuliskan gagasan Pak Pacul. Jadi Pak Pacul ya kemudian setidaknya harus tahu dulu. Belum baca ini Pak Pacul ya. Jadi saya harus serahkan dulu nanti kira-kira ya ini 80% ya mungkin tambahan. Saya belum bikin epilog. Jadi catatan penutup belum saya bikin di buku ini. Jadi ya mungkin insya Allah akhir bulan ini sudah naik ke percetakan. Gitu. Ini buku yang pertama, adinda sekalian, supaya Diko pahami juga. Buku pertama ini datang kepada saya, sudah dikasih jadi dummy. Boleh nggak ini diterbitkan? Itu kan bahasa menterinya fait accompli tuh. Itu fait accompli. Jadi dulu yang Komandan. Udah jadi dulu. Langsung diserahkan ke saya, ini boleh nggak diterbitkan Pak Pacul? Lah saya bilang ini kalau terbitkan ya boleh tapi izinkan saya baca lah. Ya saya baca kemudian saya kurangi lah babnya 9 jangan 9 lah. 9 itu nanti kan angka maksimum nanti nggak bagus lah. Kasih aja angka 7 gitu supaya kita tahu tujuan kita nulis buku. Supaya kita kalau orang saya bilang pitu, 7 itu tuh pitu. Pitu itu ya pendapat pitulungan kan begitu loh. Itu juga bisa menjadi pitutur yang bisa memberi pencerahan, begitulah kira-kira. Jadi saya kurangi babnya 2. Nggak tahu diinsert di mana yang 2 itu, saya terserah dia aja. Makasih. Ya. Itu aja Komandan. Ya kan? Oke, nah Komandan kita akan mulai nih masuk nih ke sesi Komandan ini. Oke. Kita mulai dari judul aja nih. Dan Komandan kan baru mendapatkan gelar kebangsawanan dari Mangkunegaran. Ya, dapat Kancingan. Apa? ya namanya Kanjeng Pangeran Bambang Wuryanto. Ya. Nah, mohon izin saya sudah matur ke Kanjeng Gusti Beri. Mangkunegara 10 Ya. bikin acara ini. Dan beliau berpesan, alangkah baiknya kalau Om Pacul bisa ganti KTP namanya. Pakai Kanjeng Pangeran Bambang Wuryanto. Saya nggak tahu itu saran apa perintah atau gimana itu. Iya. Ya, tapi ini kita Komandan, judulnya hal bihalal kali ini dari lentingan politik ke lentingan kultural. Nah, Komandan baru mendapatkan kesempatan mendapat gelar bangsawan Kanjeng Pangeran. Nah, bagaimana Komandan memaknai situasinya? Ya terima kasih Adinda Budi, Adinda Ari dan Mas Putut. Terima kasih ya diundang kali ini dalam alal bihalal dan menjelaskan ini. Kita sepakati dulu dah. Bahasa kultural ini bahasa apa? Ini kualifikasi dulu. Supaya tidak belok kemana-mana, kultural itu dari kata kultur. Kultur itu budaya. Budaya itu apa? Ya yang sedikit banyak mempengaruhi perilaku kita. Itu kita sebut budaya. Perilaku Minangkabau, Ari, berbeda dengan perilaku Mas Putut, orang Jogja.
besar di Blora, Rembang, agak beda. Itu kenapa? Itu terpengaruh pada kultur masing-masing. Nah, kultur itu apa? Kultur itu sendiri yang tadi mengatur itu dipengaruhi oleh intinya itu tata nilai. Kebiasaan yang berulang-ulang kemudian dijadikan nilai. Itu core daripada kultur, nilai. Values, bahasa menterengnya values. Kemudian ini akan tampil di dalam bentuk simbol, bisa. Tampil dalam bentuk slogan, bisa. Kalau Minangkabau tampil dalam petatah petitih, pepatah bentuknya, bisa. Semboyan slogan, bisa. Itu semua ada di dalam kultur. Nah, inilah yang memengaruhi kita hidup kita. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu katanya beda-beda tapi satu. Nah, itu sebenarnya kita mencoba untuk mengartikan ini melalui kultur. Kultur Minangkabau itu paling top apanya? Value-nya apa? Kalau kita bicara kultur di suku Dayak yang paling top apanya? Di Jawa apanya? Nah, inilah yang kemudian disatukan dan kemudian dalam mimpi yang mentereng, pembangunan berbasis budaya adalah pembangunan yang berbasis tata nilai. Ini wah ngomongnya kayak akademik nih si Pacul di hari ini. Sosialisasi 4 pilar, Pak. Ya, karena sering sosialisasi 4 pilar, jadi ini Bhinneka Tunggal Ika masuk di sini. Nah, adinda sekalian, saya sendiri merasa sebagai anak Jawa, tentu Tuhan memberikan kepada saya, Pacul, kamu lahir sebagai anak Jawa. Wajib hukumnya bagi saya, itu mempelajari kultur Jawa. Kan gitu loh, sunahu aku Jawa. Hidup saya berpedoman pada tata nilai Jawa. Di buku pertama tersiratlah itu. Oleh Mas Podo tersiratlah gimana saya itu tersirat di situ. Itu dalam rangka pedoman hidup saya. Nanti taktis hidupnya beda lagi, ini pedoman hidup. Nah, disitulah adinda sekalian saya menjadi anak Jawa dan kemudian teorinya begini. Siapa sih yang bisa memberikan otorisasi atas pengakuan atas kultur Jawa ini siapa? Itu ya kalau di Jawa sana Trah Mataram lah. Gitu loh, Trah Mataram. Itu ada Kesultanan Jogja, Pakualaman, Kasunanan, Mangkunegaran. 4. Ini. Jadi supaya tertarik kita sering bunyi-bunyi. Diko lihat National Geographic. Ya, National Geographic itu ada ular namanya ular bludak atau apa tuh yang di pasir itu kulitnya warnanya sama dengan pasir tapi buntutnya bisa keluar dari pasir bergerak-gerak. Warnanya merah itu loh. Nanti dilihat tidak sering. Ular derik ya? Klek gitu. Kemudian datang. Klek. Inilah yang saya sebut dalam bahasa marketing traffic builder. Traffic builder. Jadi Diko bisa membuat traffic agar supaya ada yang tertarik pada trafficmu. Ini teknik lapangan ini, teknik hidup nih. Gimana supaya galahmu tertarik? Kok susah aku deketi galahku? Kau bikin traffic yang galahmu suka. Ini baru. Jadi traffic builder, kau bangun itu trafficmu. Dak gitu. Syukur kalau yang dekat di sana ada yang membunyikan. Tweet. Gitu loh. Ini teknik lapangan Korea ini ya tak? Korea, ada yang bunyiin di sana. Kling gitu. Jadi ini teorinya bukan Korea bergerak mendekati galah. Tetapi galah kita tarik. Supaya galah
melihat ke kita. Beda gak? Beda kan? Nah, Materi buku ketiga bab 1. gitu. Krik 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 krik. Seret agar supaya kejawaan saya diakui oleh otoritas ini. Ada yang membunyiin kepada Gusti Primangkunegara 10 itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 10, slik tertarik benar. Nah, kemudian tiba-tiba dikasih Kanjeng Pangeran. Ini kena penyakit ular derik dia. Gitu loh. Gitu. Nah, ini trik lapangan. Understand? Nah, ini ilmu barumu bagi para Korea. Tuh. Jadi, bukan kau bergerak menuju galah, galah kau tarik bergerak menuju kau. Oh, ini anyar ini. Nah, ini lontingan. Begitu mendapat anon-anon kekancingan Kanjeng Pangeran, oh bangga sekali. Kalau mungkin bagi Diko yang bukan suku Jawa, itu tidak terlalu punya nilai ya. Tetapi kalau kami kayak saya di Solo sana, wah jalannya agak ndangak dikit dah. Begitu. Ya, Kanjeng Pangeran, anon-anon tertinggi bagi terah bawah. Pacul ini kan terah bawah nih dah, ya dah. Kalau dalam gojekan itu, kalau terah darah biru, Traing Kusumo Rembesing Madu kan gitu loh. Masih berdarahnya yaitu darah biru. Nah kalau saya ini kan Traing Kusumo Rembesing Peceren. Ya. Jalan, tapi Kanjeng Pangeran dah. Wow, gagah ya dah. Nah ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 10 berkenan ngasih saya anon-anon Kanjeng Pangeran. Bagi saya tentu bahagia dong. Setidaknya nanti di nisan saya bisa ditulis KP. Nah, KP ya. Kalau itu soal menjadikan nama saya menjadi nama beneran, ya nanti saya harus matur, saya harus dengar sendiri dong. Ini nanti kalau provokasi susah saya. Kena provokasi susah saya. Nanti saya matur sendiri apa betul begitu Gusti, kalau begitu ya kita tambahi kan itu lah. Ya biar agak gagah-gagah dikit lah ya, nah di suku Jawa. Nah kalau nanti Bhinneka Tunggal Ika ini nanti bangunnya semua suku di puncak-puncak tata nilainya ini bersatu, grek begitu, wah kuat Pak. Nggak akan ada pecah belah. Kita memahami kok. Kalau sama Pak Ari ini, mohon izin. Ari ini, yang diadu pasti pikiran terus. Minangkabau. Saya juga baru baca buku dari Minangkabau. Itu kultur peranakan Tionghoa Minangkabau yang berasal dari dua ini Pak. Satu dari yang terdidik dari sekolah Katolik, agama Katolik, satunya lagi dari dagang. Ini beda kulturnya. Nah, pemahaman kayak gini diperlukan bagi Diko sekalian. Kenapa Pak Pacul? Nah, ini tak kasih rumusan baru nih. Sing anyar meneh ya. Bab 2. Boleh dicatat. Jadi ini kultur itu memudahkan engkau komunikasi. Loh Pak Pacul apa pentingnya komunikasi? Nih tak kasih tahu. Semua keputusan, mau keputusan politik, mau keputusan bisnis, keputusan apapun di Republik Indonesia ataupun di belahan dunia timur, putusan itu nomor 1 yang dipertimbangkan awal, relasi. Yang kedua, ikatan emosi. Yang ketiga baru putusan. Nah relasi dan ikatan emosi ini base-nya komunikasi. Betul? Jadi kemampuanmu komunikasi bagaimana?
Para Korea ini harus memperbaiki kemampuan komunikasinya. Kan gitu loh, komunikasi. Kalau saya politisi, ketika kampanye, komunikasi itu diartikannya kumpul-kumpul, muni-muni, kasih-kasih. Hari ini spiritnya kayak begitu. Kita mau ngomong apa? Iya toh? Ya kasih ilmu, kasih apalah gitu loh. Ya minimal kasih minum, kasih makan yang datang lah. Ya Mudah-mudahan. pasti. Iya. Ya, kalau itu aja hari ini nggak cukup. Makanya Korea untuk ngelenting di politik ini harus punya gala. Kalau enggak masuk lautan teduh kau. Gitu. Clear toh? Ini trilogi lagi. Relasi, ikatan emosi, putusan. Mau putusannya taktis maupun strategis, memperhatikan ini. Pak, berarti di DPR itu semua putusan dasarnya 3 itu, bukan ideologi partai, bukan ini. Kepentingan tadi metune, kepentingan taktis atau Strategis. strategis. Nah itu kan sesuai dengan materinya dong. Tapi pertimbangannya relasi dulu. Ini yang saya pasang siapa nih? Gitu loh. Pak Pacul, memang Pak Pacul hebat. Di dalam ilmu keemperan. Ya geboten. Memang Pak Pacul menjadi ketua komisi 3 jago hukum. Geboten. Pak Dr. Trimedia Panjaitan mana tadi? Itu jauh lebih jago. Jauh lebih jago. Tapi ketika saya menjadi ketua, dia anggota. Kenapa? Kalah komunikasi. Clear? Cetak? Lah ya begitulah dunia persilatan. Nah, ini Korea mesti memperdalam ilmunya nih. Kalau di level eksekutif Pak, presiden juga sama Pak. Misalnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo komandan dulu. Sudahlah. Ini dunia belahan timur. Indonesia termasuk di dalamnya. Kenapa kok itu dinaikkan jadi ini? Dicek relasinya di mana. Komunikasi yang bersangkutan gimana, ikatan emosinya gimana. Loh, ternyata itu. Memang nggak banyak yang lebih hebat. Oh, banyak sekali, Bang. Nah, itu. Jadi kehebatan itu tetap dibutuhkan, tetapi nomor sekian. Saya tidak ngasih nomor aja supaya nanti anak-anak nggak salah, nanti aku dikira ini membuat pembodohan pada para Korea kan tidak baik. Begitu. Ya toh? Clear ini. Nah, Pak Dr. Trimedia Panjaitan ada nggak nih? Nah, Dokter Kolonel Pak. Dr. Kolonel. Kau lihat wajahnya Pak Dr. Trimedia Panjaitan. Ini juga ilmu praktis. Nah, kau syuting dulu. Nah, kau syuting. Kau syuting dulu. Nah. Kau syuting. Dah? Kelihatan? Oke. Pak Trimedia kalau di syuting nanti diperhatikan wajahnya. Bersih. Kenapa? Karena di dalamnya ada biore. Itu loh, pembersih wajah. Sejak zaman mahasiswa. Jadi Diko yang merasa wajahnya kurang cerah, tolong dicuci dengan biore. Ya. Kalau mobil pakai Sonlab komandan. Sampo mobil. Bersih berkilau. Ya kan? Kalau mobil sudah bersih dan berkilau, alhasil emosi dan komunikasi dan pengambilan keputusan niscaya akan baik. Memudahkan. Menjadi daya dorong komunikasi. Iya. Kalau wajahmu sudah jelek, Korea, lapangan, wajahnya jelek, kotor, mohon maaf, saya tidak menghina, itu kemudian awut-awutan pakaiannya. Nah, nanti pertama kali orang ketemu itu lihat wajah. Seret, wajahnya bersih. Oke. Jadi Pak Trimet bisa dicontoh dalam hal ini. Dalam hal komunikasi ikut ajarannya Pak Zul. Ya, kan?
Katanya Pak Trimatri tangannya panjang sebelah ya komandan? Dulu. Itu gimana ceritanya itu komandan? Sekarang sudah diluruskan kembali. Pak Trimedi juga Korea. Jadi kalau disuruh begini dulu, tangannya nggak lurus, nggak sama. Yang kanan lebih panjang. Kenapa? Dulu sering gandul mikrolet. Gitu loh. Jadi belum punya mobil. Wah lah kalau sekarang mobilnya udah Land Cruiser yang begitu. Bodoh. Oh iya. Rumahnya tuh aduh, pilarnya orangnya kecil, rumahnya gede di Menteng pula. Segini ya komandan ya? Oh, Pilarnya. Ya. Orangnya kecil, pilarnya gede banget. Begitu. Itu Pak Trimedia Panjaitan, gitu. Bedanya kusam sama sederhana apa komandan? Kusam sederhana. Sederhana tetap kelihatan bersih, rapi. Kalau kusam itu nggak cerah. Diko harus menunjukkan kecerahan. Bambang Pacul mau ke sini, rambutnya putih semua, semir dulu. Mau tampil di totpol supaya wajahnya biar agak cerah dikit kan gitu. Rambut putih tipis kan kelihatan nggak bagus ya toh? Nah komandan, Ya, kita cek. komandan dulu pernah menyebut konten dan konteks. Apakah ini sama dengan konten dan konteks? ya, Ini komandan? kontak, Iya kan? Nah. kontak. Wajahmu bersih, kontak. Nanti isinya konten. Kontak harus bagus bos. Kontak harus lihat. Jadi apa itu? Barangmu itu? Soundlab komandan. Soundlab. Soundlab itu sampo mobil komandan. Oh, nulisnya gimana? Soundlab. Ini memang agak susah Iya, komandan. Iya. nah, ya. Cuma pasti mobil Itu bersih. yang punya komandan tuh yang punya tengah. Oh, iya. Iya. Sound Lab. lab. Ya. Ya. Mobil berkilau komandan. Kemudian berkilat itu juga Iya. oke. Iya. Gitu loh. Dia untuk supaya gampang tertarik bersih. Itu penting. Kalau orang Jawa bilang ajining rogo saka busono. Gitu loh. Sandang nggawa tandang. Oh gitu. Kalau kamu pakaiannya awut-awutan, tandangmu nanti juga awut-awutan. Itu hati-hati. Ya, oke ya. Ya. Jadi ilmunya tak kasih 2 ini hari ini. Apa tadi? Apa? Krik-krik. Krik-krik, ular derik. Iya. Traffic builder. Iya krik-krik. Kita traffic builder sama relasi, Emosi. Emosi, ikatan emosi, dan keputusan. Putusan. baru putusan. Iya. Ya dah, gitu loh. Tapi ada yang bilang gini komandan, kalau kita terlalu rapi, terlalu bagus, nanti dibilang kita kemajon. Nah, dalam politik Jawa nih kemajon ini ukurannya gimana komandan? Kalau kemajon kan lain. Kalau kemajon tuh lain. Kemajon tuh melebihi garis. Nah, saya ajarkan kepada Diko, setelah kau tahu kultur, nah ini ilmu baru lagi. Kau berdialektika dengan nilai-nilai itu. Supaya kau bisa ngelenting, kau berdialektika dengan tata nilai. Nah, ini agak susah nih. Nah, contoh komandan. Contohnya gini aja lah. Apakah orang Jawa diizinkan melenting? Di Jogja mau berani dia ngelenting ngelebihi sultan? Nggak berani. Kalau di Solo komandan? Di Solo. Nah itu kan tingkat kan saya bilang itu homeland, the first homeland of Koreas. Itu di situ agak beda. Gitu loh. Karena yang bersangkutan berdialektika terus dengan tata nilai. Kita berdialektika. Ini nggak bener nih tata nilai ini. Kita boleh begini. Kita boleh begini. Begitu. Jadi tata nilai tidak harus diikuti penuh. Tapi difahami. Setelah itu dipakai landasan untuk loncat. Begitu. Nah ini nanti mungkin sesi khusus ini. Ini agak dalam ini. Mungkin sebelumnya nanti dimasukkan bukunya ketika Mr. Putut. Ya. Oke. Begitu. Monggo. Ya kita tepuk tangan dulu buat yang datang. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Gimana Rek? Apa Rek? Mas Putut mungkin mau elaborasi soal ini kan pas nih lentingan kultural ini artinya kita belajar filosofi juga politik Jawa ini kan Mas Putut kan. Ya kalau Komandan Pacul kan mendapat penganugerahan yang tinggi ya dari Mangkunegaran. Mangkunegaran itu juga punya sejarah yang panjang dan menghasilkan para pemikir yang hebat.
Kalau pendirinya kan teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya, Pangeran Sambernyowo. Itu yang menginspirasi juga Pangeran Diponegoro. Itu nanti dahsyat itu kalau dibaca, ada banyak buku yang menuliskan tentang kehebatan beliau. Tapi salah satu yang hebat juga dari Mangkunegoro ini adalah Kanjeng Gusti Mangkunegoro kaping sekawan atau keempat ya, yang menulis Serat Wedotomo salah satunya. Dan beliau juga ahli manajemen. Saya pernah baca satu buku yang belum diterbitkan tentang manajemennya Mangkunegoro kaping sekawan atau keempat itu. Itu luar biasa juga. Tapi dengan Komandan Pacul menjadi bagian dari keluarga Mangkunegaran ini tidak melunturkan kekoreaannya atau gimana? Iya, karena Itu kalau ini seharusnya- kan masuk ke bangsawan nih berarti ini kan. Begini, kalau itu mohon maaf Adinda, itu yang berhak menjawab Komandan Pacul. Ya, bukan saya. Iya. Saya kan penyambung lidah Komandan Pacul. Gimana kalau Silakan Komandan. Iya, ini banyak Apakah yang ini ini pertanyaan nih, katanya Korea kemarin nih kenapa jadi bangsawan iya, gitu. kenapa jadi aristokrat ini kan? Kok mulai berkuda nih Komandan Pacul nih kan. Iya. Ini kan agak mirip sama kayak komandan waktu Mbak Pinka mengaku dia Korea. Iya. Wah, kalau sampai komandan izinkan betul-betul Mbak Pinka Korea, bubar ini perkoreaan Iya. ini kan. Nah gitu, Iya. coba komandan ini gimana? definisi udah Rancu. jauh nih. Ya Iya. kan? Pagar roboh nih Komandan ya kan. Iya, untuk komandan masih menjaga pagar. Tapi ini dianggap karena komandan udah masuk gelar bangsawan ini. Iya. Gimana komandan? Kan ini kan produk lentingan, bukan produk asli, Bos. Gitu loh. Kalau lu produk asli ya sudah pasti aku bukan Korea. Ini kan produk lentingan. Produk yang kemudian Korea yang diberi pangkat. Kan hebat. Kayak gitu loh. Tentu saya tidak mungkin menjadi bergaya seperti layaknya Terah Biru. Nanti diketawain dong. Lu gaya-gayaan lu. Gaya-gayaan boleh tapi di antara para Korea saja untuk menyemangati. Untuk menyemangati kalau sama mereka gaya-gayaan ditembeleng nanti lu cuman KP dikasih anon-anon aja gaya lu kan gitu loh. Tapi walaupun seperti itu nanti kalau ada pasamuan tempat duduknya kalau Kanjeng Pangeran tetap di depan bos. Gitu loh supaya Diko paham gitu loh. Tapi itu ya cuman tempat duduk kan gitu. Cuman harap difahami aja. Itu penghormatan kayak begitu tentu bagi para Korea menyenangkan tetapi anggaplah itu bagian dari happy saja. Oke? Dan kita berkewajiban untuk menjaga culture Jawanya makin kuat. Gitu aja. Gitu. Tadi kan trafficnya kan untuk Jawa toh, sling berhasil ya sudah. Ada yang bunyi incuit nggak usah saya sebut, rahasia dong gitu ya dah. Oke, begitu Mas Hari. Jadi ini bukan produk asli. Jadi lu anggap aja tetap Korea. Ketemu di jalan ya bilang aja, hai, gimana kabarnya Mas Pacul? Boleh. Pak Pacul? Boleh. Om Pacul? Boleh. Kanjeng Pangeran. Apa aja boleh. Kanjeng Pangeran monggo. Nggak ada masalah. Dibedakan. Nah, monggo. Kanjeng Pangeran Pacul? Monggo. Kan gitu loh. Cul, Pacul, boleh nggak? Diizinkan kalau tidak sedang bersama. Kalau sama kamu pakai cul, Pacul rusak. Rusak harga saya dong. Ya. Nah, komandan ke Korea itu kan sangat erat kaitannya dan identiknya dengan pertarungan. Selalu bertarung dalam hidup, dalam survival. Nah, tapi komandan satu kali pernah bilang bahwa dalam tradisi Jawa nggak dikenal tuh perang puputan yang wah puputan habis-habisan gitu. Nah itu gimana itu? Itu agak berbeda dengan doktrin militansi PDI Perjuangan itu Komandan. Cap jempol darah ini kan. Iya kan? Ini susah kan? Adinda, supaya Diko paham. Jadi di dalam konstruksi Jawa, kultur Jawa, pertama-tama yang dihadapi itu harmoni. Keselarasan. Harmoni menjadi hal yang diupayakan. Kalau itu harmoni tidak bisa dicapai, ya apa boleh buat. Tetapi pasti ada tata nilai yang dipegang. Kenapa saya harus begini?
Kenapa harus begitu? Bahkan pada level yang sepuh ya biasanya sudah nggak mau perang lagi karena sudah berada pada posisi dalam bahasa Jawa saya sudah masuk tembang pangkur, mulai menghilangkan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya toh, itu pangkur. Kalau udah sepuh ya sudah berada pada masa begawan, pada masa pandito, kan begitu, sudah mendekati ke sono. Jadi itu nanti ajaran yang banyak. Dan orang Jawa punya ilmu yang hebatnya luar biasa kalau udah pada level tua. Adinda ini ilmu sepuh, itu adalah ilmu yang nyebut sebagai Suratiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Ini mungkin bagian dari Suryo, ya bagian dari beliau lebih tahu, tetapi intinya adalah barang siapa ingin berbuat jahat kepadamu, sementara kamu itu orang yang sangat baik, maka tanpa sadar balik ke dia. Nah ini ilmu yang agak susah dikasih penjelasan, susah banget. Tetapi begini, kalau saya sih punya keyakinan itu. Jadi kalau kamu mau menjahati Bambang Pacul, di dalam pikiranmu kamu ingin menyengsarakan Pacul, Wandi nanti malah balik neng kowe. Gitu loh. Kalau orang yang kamu musuh itu orang baik, maka kakek saya mengatakan, jangan musuhi orang baik atau yang dianggap baik. Nek wonge baik bener, wah bahaya Pak. Malati Pak. Malati itu apa ya? Iya, bisa bikin balik orang itu. Ya, itu karena karena ada tadi Suratiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Jadi Pak Pacul kali hari ini diajak gelut mesti wis wegah. Di samping mesti kalai, gitu loh. Di samping mesti kalai, sopir saya itu kalau suka marah-marah, kok nggak usah marah-marah, ada mikrolet kerem, seret. Udah marah kok, diam kau. Sopir mikrolet ini orang tidak berpunya. Sudah nggak berpunya kamu marahi, susah kamu. Jangan. Orang miskin itu boleh salah apapun boleh. Begitu loh ya. Jangan kayak orang miskin seperti cerita dipalak 100.000 nggak ada duitnya kemudian mangkoknya dipecah-pecah. Ya, cerita terbaru. Orang tukang bubur atau tukang mie dipukulin. Nah, ini preman goblok ini. Nah, ini hidupnya pasti susah terus ini. Loh ini bener loh. Lu jangan pernah lebih membuat sengsara orang melarat. Jangan. Udah orang melarat itu salah boleh. Gitu loh. Diizinkan aja. Ini ajaran almarhum Pak Taufik Kemas. Gitu. Sopirku juga tak, ini udahlah kau jangan marah-marah kayak begitu. Sopir mikroletnya berat ini. Hidupnya susah, jangan kau marahi kayak gitu. Kan biasa kan suka motong gitu kan. Udah gak usah marah. Begitu loh. Tapi Pak Prabowo bukan Korea tapi berempati pada orang miskin Pak. Dikasih makan orang miskin gitu, orang yang gak mampu. Kan Bapak sendiri yang bilang Pak Prabowo bukan Korea. Ya bukan Korea lah. Kan. Ya pasti bukan Korea. Iya. Tetapi hari ini saya sedang tidak ingin bicara soal mengkritisi pemerintahan. Ya. Kau jangan mancing-mancing Dinda. Enggak Pak, ini soal pemerintah lagi nih Pak, tapi enggak mengkritisi, tapi lebih kita bahas bagaimana pendapat Bapak nih. Inilah contoh kultur Minangkabau. Memojokkan, ngeyel, memojokkan. Enggak. Orang Jawa dijawabnya dengan tersenyum. Iya. Tapi yang menang biasanya yang tersenyum Pak. Enggak ini Pak, saya kan kemarin sama Budi ketemu Pak Jokowi. Saya ini Korea katanya. Pak Bahlil juga di sini bilangnya saya ini Korea. Nah gimana Bapak perasaan Bapak ngelihat banyak orang-orang top politisi-politisi mengaku dirinya ini Korea Pak, ya kan? Ini apa Bapak memaknainya nih Pak? Kita waktu itu ngobrol sama Rusdi Kirana yang punya
Lion Group juga Korea. Iya. Iya kan? Iya. Beliau sendiri yang bilang kan. Iya, betul. Saya. biasanya kan Bapak yang bilang kalau buat Pak Trimet gitu misalnya terus Tangan panjang iya, sebelah, ya Iya kan terus Masinton di Korea kan. Tapi akhirnya ada orang-orang yang mengaku dirinya Korea, Pak. Jadi begini, orang yang apa ya? Perjuangan itu kan mesti diapresiasi. Kalau Korea itu ada yang dari kelas bawah bisa ngelenting ke atas itu kan memang bukan barang gampang. Jadi kalau mereka mengaku dirinya Korea ya memang ya haknya beliau toh. Bukan hak saya kan. Kamu mengaku Korea ya boleh. Tapi apakah itu divalidasi oleh umum? Valid nggak? Iya. Harus gitu bikin loh. ular derik dulu kan Pak. Valid Baju nggak? putih, Kan nih. gitu loh. Monggo. Kalau itu valid ya monggo. Silahkan. Gitu loh. Nah, kan kalau rumusannya kan kita udah berikan ya toh. Korea apa enggak kan kita ada rumusannya. Kemudian ada orang mengaku saya ini Korea. Ya monggo. Gitu loh. Tapi Wong kalau ngaku ya kan, wong cuma ngaku. monggo boleh no. Bahwa itu yang Korea itu militansinya luar biasa kok. Itu dan tahapannya kan sudah pernah kita diskusi panjang kan. Enggak gampang. Gitu loh, enggak gampang. Cerita saya yang saya ceritakan semua itu cerita kehidupan saya. Saya enggak aneh-aneh, itulah kehidupan saya. Tak ceritain semua. Bahwa itu kemudian kita rumuskan baik Korea. Karena kenapa namanya Korea? Udah kita jelasin. Kenapa kita mulai diksi Korea. Orang Jawa Tengah semua juga tahu Korea itu apa. Jogja tahu itu Korea itu apa. Itu diksi yang lama hidup. Kita tarik ke atas beri makna. Dalam kejuangan. Selesai. Direvitalisasi. Iya, kita mau ngomong apa? Apakah itu ciptaan Bambang Pacul? Bukan. Tapi kita ada similaritas dalam perjuangan itu. Seperti itu. Jadi kalau Pak Bahlil juga ngomong, saya ini kok kalau sama saya juga ngomong begitu. Kita ini kan Korea Mas Pacul. Kita berorientasi pada solusi Mas Pacul. Oh, udah tahu berorientasi pada solusi. Kita ini orang yang menyelesaikan masalah Mas Pacul. Bukan banyak ngomong. Begitu. Pidato sama saya ketemu di komisi 12 sana. Ngobrol. Gitu loh. Bahlil manggil Bapak Kanda nggak? Enggak. Saya GM ini kalau kanda kan HM. Iya. Kirain semua dikandakan sama Kanda Bahlil nih kan.